Pagi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tuh ada yang lewat di berandaku di mana ya? Aku lagi iseng nyoba buka Instagram karena cenderung saya ini udah lama banget gak pernah main Instagram. Karena akhir-akhir ini saya cenderung banyaknya di TikTok. Di TikTok pun juga bukan TikTokan untuk yang apa, tapi di TikTok saya jualan. Menjadi seorang affiliate, belajar affiliate untuk menjemput rezeki. Nah, pada saat ngebuka Instagram itu muncul ada bapak-bapak ortu gitu ya yang sedang anterin anaknya main bola dan masuk ke lapangan marah-marah mau berantem kesannya gitu. Dan saya ini saat ini terbawa juga ke area sepak bola teman-teman. Jadi area sepak bola grassroots, bahasanya grassroots itu adalah untuk anak-anak atau yang masih under 15 ke bawah gitu ya, kalau nggak salah gitu ya. Tapi kalau nggak tepat mohon diluruskan teman-teman. Dan ternyata memang di area-area grassroots ini bisa terjadi hal-hal tersebut. Saat waktu anakku tanding di area Pamulang itu kan juga terjadi. Jadi udah hampir aja gebuk-gebukan gitu ortu yang bukan dari ortu tim kami ataupun musuh kami, enggak, tapi orang lain, karena situ yang main juga banyak banget tim-timnya gitu, entah dari mana tim saya nggak begitu merhatiin, tapi terjadi udah teriak-teriak, udah heboh, udah ruame, bahkan terjadi diskualifikasi. Teman-teman, saya baru paham ternyata dunia sepak bola tuh sampai segitunya. Walaupun yang main anaknya sebagai orang tua tuh kebawa pengen anaknya menang, pengen kebawa anaknya pengen dimainkan, itu ternyata saya juga mengalaminya gitu. Deep down dalam hati ya, kalau anak saya dimainkan seneng, kalau anak saya mainnya ternyata menang, happy, bahagia gitu. Tapi terus saya coba baca komentar-komentar orang-orang yang di dalam hal tersebut yang kemarin nongol itu gitu, berbagai macam point of view. Sejatinya bola yang benar, yang bagus, yang baik adalah akademi atau pembinaan ya teman-teman. Jadi menang kalah itu proses perjalanan. Terus kedua, apakah anak ini main bola karena ambisi orang tuanya atau karena memang berlatih, menemukan bakat, menambah skill sehingga anaknya happy menjalaninya. Sometimes memang anak-anak tuh perlu didorong teman-teman, perlu dikuatkan, perlu agak dikeraskan supaya dia melakukan, tapi tentunya dengan pemahaman. Dan kadang hal ini terlupakan sebagai orang tua teman-teman. Saya sendiri kadang-kadang masih naik turun pola pikir saya gitu ya. Saat anak saya tidak dimainkan ya, saya kadang merasa aduh, kok anakku nggak dimainkan, anakku kok begini gitu. Tapi satu sisi saya coba berpikir jernih. Contoh, saya ini anakku di latihan juga di area Tangerang teman-teman. Jadi setiap 2 minggu sekali sekarang ada tanding. Terus saya ketemu orang coach yang rada-rada different pola berpikirnya gitu. Waktu saya permainan, anak saya kondisinya kalah. Terus saya laporan, coach ini kalah ini gini. Nggak apa-apa pak. Kalah menang itu adalah bonus. Yang penting anaknya ada jam terbangnya, bisa bermain untuk melatih mental, membuat mentalnya berani. Dalam hati, kok begini gitu kan? Kok begini gitu? Ya jangan, kalau bisa kan main menang gitu. Iya teman-teman, itulah yang ada di kepala saya. Tapi setelah saya coba renungkan, saya pikirkan ulang, oh iya ya, anak-anak ini yang diperlukan jam terbang. Bahkan realitas kehidupan, kalah dan menang itu terjadi dalam hidup ini teman-teman. Bener nggak? Bagaimana kalau anak-anak saya ini, saya nggak ajarkan bahwa kalau kalah ya harus berani terima. Jadikan motivasi, semangat, berlatih, belajar untuk improve. Tapi nggak, justru saya tekan, wah kamu harus menang, ini harus ini, harus ini. Oh iya ya, jadi saya belajar lagi, saya turunkan ego saya pahami, oh iya bener ya. Bola ini bukan sekedar cuma main bola, mencari kemenangan. Bahkan justru saya jadi keinget pada saat orang naik gunung gitu ya. Mereka akan happy saat di puncak, saat mereka mengibarkan bendera sampai ketinggian tertinggi di suatu gunung. Tapi mereka happy itu sebenarnya apa sih? Mereka happy itu karena melewati perjalanan yang susah, yang sulit, yang
mengancam kehidupan nyawanya di perjalanan. Bahkan ada banyak ya cerita yang sampai meninggal, dan mereka bisa mengatasi itu semua dan sampai puncak. Dan pada saat sampai puncak, apakah kebahagiaan itu terus berlanjut sampai nanti, sampai ending, the end of the life? Nggak juga. Saat di puncak nanti juga akan turun kembali, karena sejatinya manusia bukan hidup di puncak gunung. Sejatinya manusia akan kembali ke rumahnya lagi, gitu kan. Bisa jadi ada kayak yang siapa yang di Gunung Merapi kalau tidak salah, yang beliau sekarang udah meninggal ya di tahun ini gitu, yang beliau tinggal di sana kan untuk melayani para orang yang menuju puncak, tapi sejatinya beliau pun meninggal pun ujung-ujungnya kembali ke area ke bawah lagi. Jadi puncak itu justru cuma sementara, tapi proses perjalanannya ini ya yang terus terjadi dalam setiap harinya. Jadi setelah itu saya coba pahami, saya renungkan, bener juga ya. Ya, itu bahwasanya yang namanya sepak bola, kompetisi, terus tapi yang perlu dipahami betul bahwa justru prosesnya ini teman-teman. Ya sometimes ada kalah, sometimes ada menang, kurang, loyo, lemes, tapi continuity. Lagi-lagi kalau saya renungkan ini justru ada ketersambungan dengan dunia wirausaha, dengan dunia entrepreneurship teman-teman. Dimana kalau membangun bisnis harus kuat, harus continue, harus tabah, harus terus termotivasi setiap hari, harus belajar setiap hari, terus saja gitu. Jadi nggak ada kata berhenti, nggak ada kata wah udah menyerah. Begitupun belajar sepak bola. Bersyukurnya kepala saya, pola pikir saya sudah mulai kemasukan hal-hal yang lebih clear gitu ya. Jadi dengan kejadian itu saya merenung. Alhamdulillah, anakku waktu saya coba masukkan teman-teman ini, saya dari berkelana dari beberapa SSB gitu ya. Dari saya benar-benar nggak tahu tentang bola, saya masuk, terus anakku benar-benar belum bisa, yang ya nendang itu yang penting kebuang pengamanan gitu. Padahal sejatinya pengamanan terbaik adalah menyerang lawan gitu kan, menyerang lawan dan memasukkan bola. Tapi saat di awal-awal anakku nendang bolanya belum bisa, kalau ada lawan bola buang gitu kan. Itu yang saya lihat dulu gitu, terus saya perhatiin, saya akhirnya saya berproses belajar juga teman-teman. Anak saya pelan-pelan ada, terus saya pindahkan posisi tempat, ada improvement dikit, terus saya kenal, saya pindah lagi ke tempat baru, improvement lagi. Dengan saya juga pengalaman makin ada tahu sedikit-sedikit, terus kenal yang namanya private, saya privatein. Kok saya merasa masih kurang anakku ya, gitu ya. Terus saya pindahkan di tempat di mana latihannya lebih kokoh, lebih kenceng, lebih keras. Saya banyak masukan, jangan di sana, mainnya kasar, mainnya keras gitu. Tapi justru anakku pun terbawa pikirannya pada saat masuk situ berapa bulan dia mau merebut bola dari teman-teman yang nggak berani, karena teman-temannya ini sudah lebih senior, lebih kenceng, lebih keras mainnya gitu. Dan tapi saya berpikir justru realita kehidupan nyata seperti itu. Nggak ada yang omon-omon. Kita maunya enak terus, kesulitan apapun harus berani menghadapi dan cari solusinya. Dan benar saja terbukti anakku sekarang ya alhamdulillah di 5 bulan di tempat yang baru sudah berani menghadapi teman-temannya. Bahkan kemarin sempat terbawa di tim intinya untuk mengikuti pertandingan di tempat, di mana, di area tempat lain gitu ya. Jadi kayak kompetisi, alhamdulillah bisa terbawa dari yang tadinya menghadapi teman-temannya saja yang sudah lama ini nggak berani karena takut kakinya kena, takutnya keras gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang justru mereka sudah bisa mengikuti teman-teman yang di atas gitu. Jadi ada improvementnya, ada nyalinya. Bahkan sekarang saya coba ajak lagi berlatih di tempat yang lain, latihannya lebih keras, lebih ini. Jadi dia yang tadinya berpikir aku takut, aku nggak bisa, sekarang dengan PD-nya ngadepin siapa juga hayo gitu. Ini bukan masalah dia jadi lebih pintar, cerdas, enggak. Tetap ada improvement, pelan-pelan ada kekurangan, improvement. Dan yang saya coba pahamkan bahwasanya ya udah jangan takut ke hal-hal yang belum dilakukan. Ya udah improve, lakukan, belajar, dan nyatanya bisa kok gitu. Nah ini teman-teman, jadi ternyata iya ya yang dikatakan coach saya tadi gitunya, bahwasanya
Yang penting jam terbang, proses pembelajaran, kalah menang adalah bonus. Kalau ada menangnya bonus, kalau ada kalahnya pembelajaran. Jadi itu justru yang diperlukan anak gitu. Contoh real, anak saya terbawa di tim inti, terus di sana karena memang belum masih baru gitu ya, dibandingkan teman-teman seniornya yang sudah main duluan gitu ya. Permainan misalkan selama kurang lebih berapa ya, 22 menit gitu, saya lupa gitu. Ya bisa jadi permainannya anak saya nggak full. Jadi walaupun ke bawah, anak saya main bisa katakan 2 menit, 5 menit gitu. Itu udah biasa. Kalau dipikir ya saya sedih dong. Tapi satu sisi kebanggaan bisa kepilih. Nah, terus ada opsi kedua, saya diajak coachnya untuk main di tempat yang lain. Jam terbangnya mainnya lebih banyak, bahkan bisa full gitu, karena teman-temannya sebaya anak saya. Kalau dipikir satu gengsinya bagus karena terpilih, tapi kalau dipikir yang lain justru anak saya perlunya jam terbang di tempat yang masih lebih level bawah. Walaupun secara gengsinya di bawah, tapi sejatinya kalau sisi ilmu pemahaman yang diperlukan anak justru plan yang B ini yang dipilih. Kenapa? Karena justru di sini dapat pengalaman baru, merasakan teman-teman yang masih sama-sama sama dia, bisa jadi level kemampuannya juga masih sama, bahkan ada yang di bawahnya kayak gitu ya. Justru di situ proses pembelajaran. Jam terbang itulah yang membuat dia lebih better. Dia merasakan gimana rasanya kalah, gimana rasanya menjadi draw, gimana cara merasakan gimana dia menang gitu kan. Itu justru lebih urgent daripada kepilih tempat yang bagus tapi bermainnya pendek. Tapi lagi-lagi ini kontekstualnya juga kembali ke masing-masing ya, seperti apa. Bukan berarti ini B yang nggak bagus, bukan berarti A itu nggak bagus, tapi andaikan memilih ya seperti itu. Tapi kalau kepilih sana ya tetap dinikmatin, disyukurin, karena perjalanan yang ke tim A ini juga tidak mudah. Itu juga suatu pencapaian. Jadi selalu ada proses pembelajaran yang saya dapatkan ternyata teman-teman. Dan lagi-lagi ya saya belajar bahwasanya buat apalah kita harus tawuran, kita harus boleh mendukung gitu, tapi selayaknya mendukung dan selalu pergunakan berpikir positif, terus selalu belajar untuk apa ya, berani membawa kebenaran lah, secara melihat konteks kondisi seperti apa. Dan itulah lagi-lagi kok kalau saya runutkan justru inilah ilmu kejujuran, ilmu ilmiah, ilmu research ada di situ loh teman-teman. Lagi-lagi ya Allah, dalam dunia bola pun kalau kita mau fairness gitu ya, ya itu kudu berani melawan ego kita. Kadang-kadang ngelihat tim lawan itu lebih kenceng mainnya, lebih better, sometimes terpikir wah mereka mainnya kasar, tapi setelah saya perhatikan misalkan nyatanya yang kasar justru anakku gitu, bisa jadi, atau yang kurang skillnya justru anakku, jadi terlihatnya kasar. Tapi justru yang harus kita lihat adalah fairnessnya, benar-benar realitas datanya seperti apa. Kalau ada baiknya diteruskan, ada yang kurangnya diperbaiki, improvement. Justru itu. Jadi kalau orang Jawa itu ya legowo, tapi bukan legowo nerimo gitu aja. Nerimo itu terus bertumbuh, bergerak, belajar. Nah itu teman-teman kegundahan yang ada di kepala aku, yang ada dalam pikiran tentang bola ya. Jadi pokoknya saya terus sekarang anakku terus tak ikutin aja, berlatih sana, berlatih ke bawah, alhamdulillah nggak ke bawah ya sudah. Tapi progresnya ini saya mencetai progresnya ya, kadang sedih, kadang susah, kadang sulit, kadang loyo, kadang lemes. Wah, pokoknya jalanin dengan penuh riang gembira. Lagi-lagi untuk hasilnya saya lilah saja ke si yang ngechat Lombok. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.